Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6651 Menjaga Harga Diri. Fei, bagaimanapun juga, adalah seorang jenius. Dengan penjelasan Song Changsheng, dia dengan cepat memahami metode kultivasi tersebut. Dia mulai berkultivasi dengan gigi terkatup rapat. Mengapa kamu mengepalkan gigimu? Tentu saja, kekuatan membara itu, sebelum dapat dikendalikan, tetap menyebabkan kerugian dan siksaan yang cukup besar baginya. Melihat kondisi Fei, Song Changsheng merasa sangat tak berdaya. Menurutnya, mustahil bagi Fei untuk berkonsentrasi pada kultivasi dalam kondisi seperti ini. Namun, melihat Chu Feng dengan ekspresi fokusnya, dan meskipun dia tampaknya tidak lagi merasakan sakit yang hebat, dia menyimpan emosi yang kompleks di dalam hatinya. Ambil ini dan makan segera. Jadi Song Changsheng membalikkan telapak tangannya, dan dua pil yang memancarkan aura dingin muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sebelumnya karena dia tahu Fei suatu hari nanti akan menggunakan metode terlarang. Terima kasih, Guru. Fei tidak bodoh. Dia bisa tahu sekilas bahwa ini telah disiapkan untuknya oleh tuannya. Dia tidak hanya sangat gembira, tetapi juga sangat terharu hingga hampir meneteskan air mata. Chu Feng, tidak akan mudah untuk sepenuhnya menekan kekuatan membara itu. Kau juga harus mengambil satu. Song Changsheng menyerahkan yang satunya lagi kepada Chu Feng. Terima kasih, senior. Chu Feng tidak ragu-ragu, mengambilnya, dan langsung menelannya, karena apa yang dikatakan Song Changsheng benar sekali. Secara kasat mata, Chu Feng tampak hampir berhasil mengendalikan kekuatan api tersebut, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Ramuan ini memang dapat mengurangi dampak kekuatan pemakaran padanya dan meningkatkan konsentrasinya. Chu Feng, tetaplah di sini dan berlatihlah dengan tenang. Jika istana suci 7 alam pergi ke dunia itu, aku akan memberitahumu. Song Changsheng, karena khawatir Chu Feng dan yang lainnya akan mengkhawatirkan situasi di dunia inti formasi, mau tak mau mengingatkan mereka. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Chu Feng menjawab. Dia tidak terkejut bahwa Song Changsheng mengetahui tentang dunia formasi inti tersebut. Ini hanya menunjukkan bahwa Song Changsheng sebenarnya telah mengamati dari balik bayangan selama ini. Meskipun mereka telah menguasai metodenya, pada akhirnya mereka tetap tidak mampu mengembangkan 4 tahapan pembatasan ilahi. Selain itu, kekuatan membara tersebut pada dasarnya bersifat ganas, sehingga tidak mudah untuk menggabungkannya menjadi garis keturunan, menyimpannya tidak mudah dan membutuhkan banyak waktu. Untungnya, seluruh personel Istana Suci 7 Alam bertindak sesuai dengan perintah Jie Tianran, tak satu pun dari pasukan utama yang berhadapan dengan aliansi klan Chu. Jie Tianran, saat menjaga dunia inti formasi Sungai Surgawi Laut Abadi, sedang mengekstrak kekuatan dari dunia mata susunan tersebut. Namun, mereka telah mengamati pergerakan aliansi klan Chu, meskipun pasukan utama dikirim ke dunia-dunia dengan kekuatan ilahi yang lebih besar. Namun, filosofi Istana Suci 7 Alam selalu menginginkan segalanya, oleh karena itu, dunia-dunia yang mereka anggap mengandung kekuatan yang lebih lemah dari zaman para dewa juga tidak boleh diabaikan. Tentu saja, mereka juga mengirimkan pasukan dari Istana Suci 7 Alam untuk mengambil kekuatan tersebut. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menandingi pasukan elit aliansi klan Chu? Selain itu, Chu Feng telah mengeluarkan perintah untuk membunuh tanpa ampun penghuni Istana Suci 7 Alam. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari orang-orang dari Istana Suci 7 Alam yang berhadapan dengan aliansi klan Chu selamat. Meskipun orang-orang itu juga terikat pada token kehidupan, bagaimana mungkin seseorang seperti Jie Tianran peduli dengan hidup dan mati mereka?
Bahkan para tetua tingkat suci dari Istana Suci Tujuh Alam pun tidak akan peduli sama sekali dengan hidup atau mati orang-orang itu. Namun akan selalu ada orang yang memperhatikan. Dalam perang, kematian tak terhindarkan. Pada awalnya, orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam tidak terlalu memperhatikannya. Namun, seiring semakin banyak orang yang meninggal, Istana Suci Tujuh Alam mulai menanggapinya dengan serius, dan berita tersebut diteruskan ke jenjang komando yang lebih tinggi. Akhirnya, kabar itu sampai ke Jie Tianran. Saat ini, seorang tetua berdiri di depan Jie Tianran setelah menjelaskan situasi umum. Tuan Istana, meskipun Istana Suci Tujuh Alam kita memang telah kehilangan cukup banyak orang, namun pasukan utama belum berhadapan dengan pasukan yang disebut-sebut sebagai aliansi klan Chu. Proses pengambilan kekuatan dari zaman para dewa berjalan sangat lenser. Jelas dari hal ini bahwa apa yang disebut aliansi klan Chu hanyalah gertakan belaka. Ketika tiba saatnya pertarungan sesungguhnya, perebutan kepentingan, mereka sama sekali tidak berani menghadapi Istana Suci Tujuh Alamku secara langsung, tetua itu menambahkan. Meskipun banyak orang telah meninggal di Istana Suci Tujuh Alam, dia sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. Sebaliknya, dia malah tampak puas. Itu adalah kesombongan dan keangkuhan yang melekat, sesuatu yang dimiliki banyak orang di Istana Suci Tujuh Alam. Inilah juga alasan mengapa mereka memandang rendah kekuatan lain. Menurutmu, kematian orang-orang di Istana Suci Tujuh Alamku itu sebenarnya adalah hal yang baik? Ketika Jie Tianran meliriknya dengan dingin, sang tetua menyadari bahwa ia telah salah bicara dan segera berlutut di depan Jie Tianran. Tuan, saya tidak bermaksud demikian, hanya saja aliansi klan Chu sebelumnya terlalu arogan, dan aku tidak tahan, jadi aku mengucapkan kata-kata itu. Akulah yang telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak kuucapkan. Aku mohon kepada Tuan Istana untuk menghukumku dengan berat. Meskipun sesepuh itu tidak mencapai status sesepuh tingkat suci, namun, karena dia memenuhi syarat untuk melaporkan situasi pertempuran kepada Jie Tianran, dia secara alami memiliki status tertentu. Dia memahami kepribadian Jie Tianran, jadi dia terlebih dahulu menjelaskan dirinya dan kemudian berinisiatif untuk meminta maaf. Benar saja, tindakannya berhasil meredakan kemarahan Jie Tianran secara signifikan, setidaknya tidak ada niat untuk menghukum orang yang lebih tua. Apa gunanya menghukummu? Bukan kau yang membunuh Istana Suci Tujuh Alamku. Bangun dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jie Tianran melambaikan tangannya. Orang yang lebih tua itu juga buru-buru pergi. Namun, sedikit rasa khawatir tampak di wajah Jie Tianran. Setelah melakukan pengamatan, ia juga menemukan bahwa aliansi klan Chu terutama menyerang dunia yang lebih lemah, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka hanya akan menyerang dunia-dunia yang lebih lemah. Apa ini adalah rasa takut? Menghindari perang? Apakah ini terdengar seperti gaya Chu Feng? Ini sama sekali tidak berhubungan. Senior, bagaimana menurutmu? Jie Tianran tiba-tiba bertanya kepada orang yang ada di dalam tubuhnya. Jie Tianran, karena kau bertanya padaku, apakah karena kau berpikir bahwa mungkin cucumu sama sekali tidak takut, tetapi sedang merencanakan semacam tipuan? Yang ada di dalam Jie Tianran balik bertanya. Makhluk kecil itu Chu Feng telah mengetahui lokasi kedua dunia inti formasi yang telah kulihat. Jika hanya itu masalahnya, maka biarlah begitu. Tapi aku khawatir dia mungkin memiliki semacam harta karun, atau dia mungkin menyembunyikan seseorang seperti wanita yang bisa membawanya pergi. Oleh karena itu, aku melihat apa yang tidak dapat kulihat. Jie Tianran berkata dengan nada khawatir. Tidakkah kau lihat? Diri aslimu masih ada di sini, meskipun kekuatanku saat ini sangat terbatas, intuisiku sebagai seorang spiritualis dunia masih tetap ada.
cucumu tidak memiliki kemampuan sebanyak itu, kau khawatir justru karena kau telah terlalu sering menderita kerugian di tangannya sebelumnya, dan kau telah menjadi seperti burung yang ketakutan. Jie Tianran, ini tidak baik. Jangan biarkan cucumu menjadi iblis dalam dirimu. Itulah yang dikatakan oleh sosok yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. Apa yang Anda katakan benar sekali, senior, seharusnya memang tidak dilakukan seperti itu. Jie Tianran mengatakan ini, tetapi sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah jimat dan mulai menuliskan kata-kata di atasnya. Melihat kata-kata itu, Jie Tianran yang berada di dalam dirinya merasa agak tak berdaya. Dia mengetahui fungsi jimat ini. Jimat ini dapat secara diam-diam dan cepat mengirimkan pesan kepada para tetua yang memiliki jimat penerima pesan. Namun, mengaktifkan jimat ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan, dan Jie Tianran tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, bukan hanya digunakan, tetapi isi di dalamnya juga digunakan untuk membuat para tetua dari semua pihak mengirimkan kekuatan yang telah mereka ekstrak ke sini. Namun, fakta bahwa Jie Tianran tidak mengeluarkan perintah ini sejak awal, melainkan menambahkannya sekarang, membuktikan bahwa dia panik. Jie Tianran mengambil keputusan ini karena dia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, sosok yang berada di dalam tubuh Jie Tianran tidak mengatakan apapun, karena sebenarnya dia belum mengatakan yang sebenarnya kepada Jie Tianran. Sebenarnya, dia juga takut Chu Feng akan melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Sebenarnya, dia juga takut sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Awalnya, dia bermaksud mengingatkan Jie Tianran, namun, mungkin karena mempertimbangkan harga dirinya, dia mengubah kata-katanya sepenuhnya setelah kata-kata itu sudah berada di ujung lidahnya. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.